Indonesia merupakan negara yang kaya akan seni dan budaya warisan nenek moyang. Hingga saat ini, hal itu masih terus dilestarikan dan sering ditampilkan. Salah satunya kesenian Jawa yang sangat khas pada budaya dan adat istiadatnya. Selain itu, kesenian Jawa juga terkenal berbau mistis. Hal ini tidak lepas dari kepercayaan animisme dan dinamisme nenek moyang. Bentuknya tergambar dari setiap pertunjukan kesenian itu sendiri. Berikut 5 kesenian Jawa yang dinilai berbau mistis. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, untuk segera subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kesenian yang pertama yaitu Kuda Lumping. Tari Kuda Lumping berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Tarian ini cukup menyeramkan karena di tengah pentas sang penari akan mengalami kerasukan dan bertindak liar. Penari akan kebal dari semua benda tajam termasuk keris dan golok, paku, beling, hingga jarum juga akan dimakan langsung tanpa meninggalkan luka apapun di tubuhnya. Bahkan terkadang sang penari juga akan memakan ayam hidup-hidup di depan penonton yang menyaksikannya. Makanya wajar saja jika banyak orang menganggap kesenian ini mengandung hal-hal mistis yang menyatu antara tradisional dan dengan hal gaib. Kesenian yang kedua yaitu Reog Ponorogo. Reog Ponorogo berasal dari Ponorogo, Jawa Timur. Nah, ini menjadi salah satu yang paling mistis di Indonesia. Reog biasanya dipentaskan dalam upacara adat dan acara pernikahan dengan 2 atau 3 tarian. Tarian utamanya adalah penampilan penari yang memakai topeng kepala singa seberat 50-60 kg. Namun, meski berat, penarinya terlihat enteng membawanya. Pada adegan inilah diyakini terdapat peran makhluk halus yang memberikan kekuatan tambahan. Kesenian yang ketiga, Tari Bedaya Ketawang. Tari Bedaya Ketawang adalah salah satu tarian termistis di Indonesia yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Tarian ini dilakukan setiap tahun pada peringatan kenaikan tahta Raja Keraton Solo ataupun Yogyakarta. Dari alunan musiknya saja sudah sangat kental dan terasa mistisnya. Ditambah lagi, untuk jadi penari bedaya ketawang haruslah seorang wanita yang masih perawan dan tidak sedang haid, kemudian melakukan puasa. Konon, saat menari, Ratu Pantai Selatan akan tampil sebagai penari ke-10. Kesenian yang keempat yaitu Tari Sintren. Kesenian Jawa lainnya yang berbau mistis adalah tari tradisional masyarakat pesisir utara Pulau Jawa yaitu Cirebon. Aroma magis dalam tari Sintren ini bersumber dari cerita cinta kisah Tulasih dengan Sulandono. Sintren sendiri diperankan seorang gadis. Dalam penampilannya tidak jarang si penari mengundang roh Dewi Lanjar untuk masuk ke dalam tubuhnya agar terlihat lebih cantik dan bisa membawakan tarian yang mempesona. Yang kelima yaitu Tari Seblang. Kabupaten Banyuwangi memiliki tarian magis yang cukup bikin merinding dan digelar setiap setahun sekali setelah Hari Raya Idul Fitri. Tarian yang dibawakan seorang gadis dalam keadaan tidak sadar tersebut dikenal dengan tarian Seblang oleh Sari. Tarian ini merupakan tarian tolak bala yang dipercaya bisa menjadi ketentraman bagi desa. Penari yang dipilih biasanya gadis akil balik atau malah wanita usia 50 tahunan ke atas yang telah mati haid. Penari-penari ini dipilih langsung oleh seorang dukun setempat. Saat menari pun, suasana akan terasa mencekam karena sang penari seperti dimasuki oleh makhluk halus. Itulah 5 kesenian paling mistis di Indonesia versi seniman tua.